Pada video kali ini, saya akan mencoba memperkenalkan sedikit tentang proses pembelajaran tatap muka terbatas di era new normal di masa pandemi COVID-19 yang kita hadapi dengan mengoptimalisasikan blended learning dalam proses pembelajaran produktif di SMK Negeri 2 Lok Sumawe. Pandemi COVID-19 ini telah menghancurkan beberapa sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor pendidikan, yang mengharuskan guru dan peserta didik melakukan pembelajaran dari rumah. Namun saat ini, pembelajaran tatap muka terbatas sudah dilaksanakan, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. SMK Negeri 2 Lok Sumawe merupakan sekolah yang banyak diminati oleh orang tua dan peserta didik karena lulusan dari SMK siap bekerja setelah lulus nantinya. Namun, metode pembelajaran selama COVID-19 bukan hanya orang tua yang merasa dirugikan, bahkan guru dan peserta didik juga merasakan dampaknya. Selama masa pandemi COVID-19, banyak peserta didik yang kurang memahami materi yang disampaikan oleh guru, dan juga banyak terjadi penyimpangan dalam pengerjaan tugas, dikarenakan tidak efektifnya jam pelajaran selama tatap muka terbatas. Adalah PR besar bagi para guru, khususnya guru produktif, bagaimana cara memahamkan peserta didik untuk mencapai outcome-based education dengan maksimal, terutama pada mata pelajaran produktif yang harus dipraktekkan oleh peserta didik. Karena jika hanya dengan teori tanpa praktik, peserta didik tidak akan bisa mengimplementasikannya. Itu merupakan hal tersulit bagi guru produktif untuk memberikan haknya peserta didik secara tuntas. Diperlukan sebuah inovasi yang berbeda untuk bisa memaksimalkan potensi peserta didik dalam mata pelajaran produktif sesuai dengan kecenderungan setiap peserta didik, karena alokasi jam pelajaran yang sangat terbatas pada kegiatan pembelajaran pada jam sekolah, dan inovasi pembelajaran yang dilakukan haruslah mampu meningkatkan kompetensi peserta didik secara individual maupun secara kolektif. Pada best practice ini, saya membuat tentang optimalisasi blended learning dalam pembelajaran produktif, di mana metode ini saya rasa paling tepat untuk diterapkan pada masa pembelajaran tatap muka terbatas, karena metode blended learning dapat mengintegrasikan pembelajaran secara daring dan luring, sehingga haknya peserta didik dapat terpenuhi secara optimal. Dalam mengoptimalisasi blended learning dalam pembelajaran produktif, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah learning management system. Langkah berikutnya adalah guru membuat flipped classroom, yaitu menyiapkan bahan pembelajaran, baik berupa file presentasi maupun video pembelajaran. Langkah berikutnya adalah memilih tools yang tepat. Penggunaan tools di sini diperlukan untuk melihat proses pembelajaran secara sinkronus dengan menggunakan platform video conference. Untuk mendorong peserta didik lebih aktif dan interaktif, maka langkah selanjutnya adalah menyiapkan program yang efektif. Untuk itu, guru perlu menyiapkan program yang efektif, sehingga proses asesmen classroom dapat dilihat ketika proses pembelajaran berlangsung. Langkah berikutnya adalah dengan membuat desain pembelajaran. Desain pembelajaran diperlukan dalam membuat pembelajaran blended learning. Desain pembelajaran yang menarik dapat memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan. Langkah terakhir adalah dengan memberikan keterampilan penggunaan teknologi. Pada tahapan ini, guru perlu mengajari peserta didik
tentang penguasaan teknologi, seperti bagaimana berselancar di dunia maya, bagaimana melakukan proses upload dan download dokumen, sehingga peserta didik terbiasa berkomunikasi di dunia maya. Setelah saya mengoptimalisasikan blended learning dalam pembelajaran produktif, banyak manfaat yang saya rasakan. Di antaranya, terjadinya peningkatan nilai rata-rata peserta didik pada kelas 3 multimedia pada mata pelajaran produktif kejuruan. Dan juga terjadinya peningkatan perolehan prestasi siswa dari hasil Festival Lomba Seni Siswa Nasional untuk bidang film pendek, sub bidang fiksi, di mana kami meraih juara 1 pada tingkat kota dan tingkat provinsi, serta masuk pada 15 besar pada tingkat nasional. Blended learning ini dapat mengatasi learning loss yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, sehingga hak-haknya peserta didik dalam pembelajaran dapat secara optimal kita berikan. Demikianlah praktik baik yang saya miliki. Semoga dapat menginspirasi Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada. Mari kita bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan untuk Indonesia lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.